Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza, Yafa, Arkan, Arsy. Alhamdulillah kembali lagi bersama teman-teman di channel Sirah untuk Anak. Semangat nggak? Arsy semangat nggak mau dengerin Sirah? Kisah Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai. Nama Nabinya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsy pintar ya. Wah, ini penonton baru ini teman-teman ya. Namanya Arsy Al-Aqsa. Usianya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Kita sudah mendengarkan sebelumnya tentang turunnya wahyu pertama. Apa bacaannya? Iqra di surat Al-Alaq. Sekarang kita akan bercerita, kalian mendengarkan. Kita akan melanjutkan sirah tentang pengorbanan di jalan Allah, pengorbanan fisabilillah. Ada apa nih? Karena kan kita sebelumnya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menurut Maroko bin Naufal hati-hati, bisa dibunuh ini sama orang-orang Yahudi yang memusuhi. Nabi Muhammad mempunyai musuh seperti itu. Nah, para sahabat juga banyak yang memusuhi. Maka Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, Rasulullah juga mendapatkan surat ya, ayat yang berikutnya turun. Ya, Rasulullah juga mendapatkan perintah dalam Quran surat Al-Mudaththir ya. Di dalam Quran nih, Quran surat ke-74, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Jadi Nabi Muhammad gak boleh berdiam diri lagi, selimuti aku, ketakutan seperti itu. Hai orang yang berselimut seperti itu ya. Qum fa'anzir, bangunlah. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkan nama Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Wa rujza fahjur wala tamnun tastaksir. Artinya Nabi Muhammad sudah disuruh untuk menyampaikan ajarannya mula-mula secara bersembunyi, menyampaikan satu masuk Islam Ibu Khadijah, lalu Abu Bakar mengajak temannya Utsman bin Affan ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti itu. Kemudian Ibu Khadijah sudah masuk Islam, lalu Ali bin Abi Thalib, lalu ada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya masuk Islam satu demi satu. Nah, selama 3 tahun Nabi Muhammad menyampaikannya secara diam-diam dan berkumpul di rumah Akram bin Abil Akram untuk bisa sholat bersama, menyampaikan ajaran Islam seperti itu, bersembunyi. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Kenapa disebut musyrikin? Karena menyembah berhala, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala ya, berhala-berhala. Mereka menyembah berhala sehingga disebut sebagai musyrikin Quraisy Mekah. Mereka tidak suka kepada ajaran yang membuat mereka tidak lagi menyembah berhala. Mereka siapa? Lata, Uzza, Manat, betul, Hubal. Kalau Muhammad menyuruh kita nanti menyembah Allah, kita tidak bisa lagi menyembah berhala Tuhan kita, Lata, Uzza, Manat, Hubal, seperti itu ya. Jadi mereka menentang sekali, tidak mau menerima bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang menyuruh untuk menyembah siapa? Nabi. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Nabi Muhammad pelan-pelan selama 3 tahun itu sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian juga menyampaikannya di rumah Arqam bin Abil Arqam pun sembunyi-sembunyi. Tapi kemudian turun perintah Allah ya dalam Quran surat Al-Hijr
Surat Al-Hijr itu surat ke-15 di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Hijr itu setelah surat Nabi Ibrahim. Ya, surat Al-Hijr ini ya. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sekarang sampaikanlah ajaran ini secara terang-terangan dan abaikanlah kaum musyrikin. Artinya tidak usah takut kepada kaum musyrikin, enggak usah cemas terhadap mereka, tidak usah pedulikan mereka. Sampaikan ajaran Tuhanmu ini secara terang-terangan, ya. Nah, sempat Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu kan sudah masuk Islam. Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad, bertanya, apakah ini ajaran kebenaran, ajaran yang mulia? Iya, kenapa harus sembunyi-sembunyi menyampaikannya? Seperti itu beliau mengatakan. Dan ternyata Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar, ya, wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan abaikan, berpaling dari kaum musyrikin, ya. Jadi Nabi Muhammad harus menyampaikan terang-terangan, aku adalah seorang nabi. Jadi Nabi Muhammad harus mendeklar, harus mengumumkan terang-terangan bahwa beliau adalah seorang nabi yang menyampaikan ajaran agama Islam dan mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kira-kira Gaza, Arkan, orang-orang musyrikin Quraisy senang gak ketika Rasul menyampaikan dakwahnya terang-terangan? Musyrikin Quraisy, mereka marah, benci, atau senang? Marah. Mereka benci. Mereka tidak suka. Jadi mereka selalu memata-matai. Kemana ini? Kemana Muhammad dan pengikutnya? Ternyata akhirnya mereka melihat sampai ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Oh, di sini. Lalu Abu Jahal dan teman-temannya mengejek-ngejek. Cara sholatnya diejek-ejek, dihina-hina. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad dihina-hina. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang sudah masuk Islam, tidak terima bahwa Abu Jahal menghina-hina dan mencaci maki Nabi Muhammad, menghina-hina Allah, menghina-hina ajaran yang dibawa. Maka beliau mengambil, ya, bekas tulang onta dan dipukulkan ke Abu Jahal. Tapi beliau juga dipukul paksa, ya, dipukul balik dan matanya kena berdarah-darah. Beliau juga terluka cukup parah. Nah, kemudian Nabi Muhammad menghibur, ya, Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, bersabarlah, ini lukamu, darahmu adalah karena kamu berjihad dan kamu berkorban fi sabilillah, berkorban di jalan Allah. Berkorban. Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat mengalami penderitaan yang luar biasa karena mereka berkorban di jalan Allah untuk menyampaikan, menyebarkan ajaran Islam. Coba Yafa, Arkan, Gaza, kalau Nabi Muhammad tidak sabar, kalau para sahabat tidak sabar, apakah Islam bisa sampai ke Indonesia? Apakah kita akan menjadi muslim dan muslimah seperti sekarang, muslim dan muslimah yang berbahagia? Tidak. Islam tidak bisa disampaikan kalau Nabi Muhammad tidak berani dan siap berkorban. Kalau para sahabat juga tidak tahan menderita. Jadi alhamdulillah karena kesabaran Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad SAW, pengorbanan Ibu Khadijah, pengorbanan para sahabat-sahabat yang utama. Dan tadi saat Nabi Waqqas yang berdarah-darah dan Rasul mengatakan, ini pengorbananmu fisabilillah, ini pengorbananmu di jalan Allah. Siapa yang ingin membela agama Allah? Saya. Teman-teman juga ya. Kita harus membela agama Allah, Islam. Bismillah. Nah, selesai pelajaran kita kali ini bahwa Islam disampaikan dengan pengorbanan Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Nanti kita lanjut lagi ya di cerita selanjutnya. Tunggu saja teman-teman, tunggu ya. Assalamualaikum teman-teman.